Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi anatomi tumbuhan. Nama saya Zaila Pambang Wahyu Saputri dan di sebelah saya Nanta Ainun Zaroh, lalu di sebelah Saya Iif Zakiatul Fakhiroh, lalu di sebelah saya Ajizul Samsudin Usman, lalu di sebelah saya. Dan saya Alvina Dwinisa Nabila. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian anatomi tumbuhan. Apa sih anatomi tumbuhan itu? Anatomi tumbuhan adalah kajian tentang letak dan fungsi organ dalam pada tumbuh-tumbuhan. Itu menurut STT tahun 1995. Selain itu, menurut Sutrian tahun 2004 menyatakan bahwa anatomi tumbuhan mengkaji tentang susunan dan bentuk-bentuk bagian dalam organ tumbuhan. Sehingga berdasarkan definisi di atas, bahwa anatomi tumbuhan tidak hanya mengkaji tentang letak dan fungsi tumbuhan, tetapi juga mengkaji tentang susunan dan bentuk-bentuk organ dalam tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem jaringan tumbuhan. Pertama-tama, kita harus mengetahui dulu unit terkecil dari tumbuhan, yaitu sel. Kumpulan dari sel disebut jaringan. Dan jaringan yang terdiri atas sel-sel yang sama bentuk dan fungsinya itu disebut jaringan sederhana. Sedangkan jaringan yang terdiri atas lebih dari satu macam sel tetapi asalnya sama disebut dengan jaringan kompleks. Disebut jaringan majemuk. Menurut STT tahun 1995. Pada tahun 1875, Sachs membagi jaringan dalam 3 sistem, yaitu yang pertama, sistem dermal. Sistem dermal yaitu sistem yang terdiri atas epidermis yang merupakan pelindung pertama atau primer untuk bagian luar tubuh tumbuhan. Dan ada prederm yang menggantikan epidermis pada tumbuhan yang mengalami pertumbuhan sekunder. Yang kedua ada sistem jaringan pembuluh. Sistem jaringan pembuluh terdiri atas xilem dan floem. Kalau xilem itu mengangkut air dan garam tanah. Dan floem itu yang mengangkut hasil fotosintesis. Yang ketiga ada sistem jaringan dasar, yaitu jaringan yang membentuk dasar bagi tumbuhan namun sekaligus juga menunjukkan spesialisasinya. Jaringan dasar utamanya yaitu parenkim dengan semua variasinya. Kolenkim yaitu jaringan berdinding tebal dan selnya tetap hidup. Dan sklerenkim yaitu jaringan pengokoh utama dengan dinding tebal, keras, dan seringkali terlignifikasi. Struktur jaringan akar. Dalam irisan membujur, akar memiliki bagian. Yang pertama ada tudung akar yang biasa disebut kaliptra. Kaliptra ini berfungsi sebagai pelindung berbagai meristem akar untuk mengurangi gesekan antara ujung akar dan butiran tanah pada saat menembus tanah. Yang B ada daerah meristem. Terdapat di sebelah dalam tudung akar yang selalu membelah. Tujuannya adalah untuk memperbanyak sel dan mengganti sel-sel yang rusak. Yang C ada daerah pemanjangan atau biasa disebut elongation zone. Sel-sel baru yang terbentuk dari meristem membesar dan mengakibatkan akar tumbuh memanjang. Selanjutnya ada daerah penyerapan. Tumbuh rambut-rambut akar yang merupakan modifikasi dari sel-sel epidermis akar muda. Yang E, daerah diferensiasi. Daerah ini merupakan tempat sel-sel yang menjadi matang. Terlihat adanya perbedaan jaringan penyusun akarnya. Dalam irisan melintang, akar memiliki bagian, yaitu yang pertama A. Epidermis merupakan terluar dari akar,
Selnya rapat dan tidak memiliki ruang antar sel yang fungsinya untuk menyerap air dan membentuk rambut akar atau biasa disebut trichoblas. Yang B, korteks, berada di sebelah dalam epidermis, terdiri dari sel parenkim berdinding tipis dan rongga antar sel untuk pertukaran zat. Selanjutnya, endodermis, terdiri atas sel yang saling berhubungan membentuk silinder, memisahkan parenkim korteks dengan silinder pusat dan berkas pengangkut di dalamnya. Yang terakhir ada stele atau silinder pusat, bagian paling dalam dari akar, terdiri atas jaringan perisikel atau perikambium, berkas pembuluh angkut, dan empulur. Struktur jaringan batang. Pertumbuhan meristem apikal antara batang dikotil dan batang monokotil memiliki perbedaan yang khas. Struktur batang dikotil bervariasi, berasal dari meristem apikal yang terus-menerus membelah sehingga batang dapat tumbuh memanjang, kemudian tumbuh berdiferensiasi menjadi jaringan primer. Struktur jaringan daun. Dalam irisan melintang, daun terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, jaringan epidermis, tidak berklorofil, terdapat di permukaan dan bawah helaian daun. Susunan selnya rapat sehingga tidak mempunyai rongga antar sel, mengalami modifikasi menjadi mulut daun atau stomata, trichomata, dan kelenjar minyak. Jaringan yang kedua, jaringan mesofil, merupakan bagian utama daun, banyak mengandung kloroplas dan ruang antar sel. Dapat bersifat homogen atau terbagi menjadi jaringan tiang dengan ciri khas selnya memanjang tegak lurus terhadap permukaan helaian daun. Susunannya lebih rapat, namun sisi panjang selnya terpisah sehingga udara dalam ruang antar sel tetap dapat mencapai sisi panjang, dan jaringan bunga karang yang memiliki ruang antar sel lebih luas. Jaringan yang ketiga, jaringan pembuluh angkut, tersebar dalam tulang daun dan seluruh helai daun. Xilem terdapat di bagian atas menghadap ke jaringan palisade yang berupa rongga udara besar berdinding tebal. Sedangkan floem terdiri atas sekelompok sel dan terletak di sebelah bawah xilem. Dan jaringan yang terakhir, jaringan sekresi, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses sekresi atau pengeluaran senyawa dari daun tumbuh-tumbuhan. Struktur jaringan bunga. Bunga terdiri atas bagian yang steril dan bagian yang fertil atau reproduktif. Bagian steril meliputi sejumlah helai daun kelopak atau sepal. Kumpulannya disebut kaliks, dan sejumlah helai daun mahkota atau petal. Kumpulannya disebut korola. Kaliks dan korola bersama-sama disebut perhiasan bunga atau perian. Jika perian tidak terbagi menjadi kaliks dan korola, setiap helainya disebut tepal. Bagian reproduktif adalah benang sari atau stamen atau mikrosporofil, dan daun buah atau karpel atau megasporofil. Keseluruhan stamen disebut andresium dan keseluruhan karpel disebut ginesium. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi struktur jaringan buah. Buah merupakan organ tanaman yang mengandung biji. Biasanya berasal dari alat pembiakan betina. Namun, ada juga bagian-bagian bunga yang ikut serta menyusun buah. Kulit buah sebelum masak tidak mengalami perubahan yang berarti. Pada proses pendewasaan buah, banyak terjadi perubahan. Ada jaringan yang tertekan dan ada jaringan yang meluas. Kulit buah yang telah masak dapat dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, exocarp, merupakan kulit terluar atau disebut juga epicarp. Yang kedua, ada mesocarp, bagian yang terdapat di tengah, umumnya tebal, terutama pada bagian buah berdaging, misalnya pepaya, ataupun berbentuk serabut, misalnya pada kelapa. Dan yang ketiga ada endocarp, merupakan kulit terdalam, biasanya sangat keras karena mengandung sel-sel batu, misalnya pada kelapa.
Terima kasih telah menonton video animasi anatomi tumbuhan dari kelompok kami. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.